hari ini gue akan melakukan sebuah opening, tapi khusus untuk media. Jadi ini media gathering di pembukaan Maison, paling susah nih, Maison La Formule. Ini sudah mulai kelihatan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman media, biar mereka yang rasanya seperti apa. Welcome di Maison La Formule. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Oke, terima kasih. Karena ini acaranya tuh casual banget, jadi emang aku nggak mau pakai mic. Kita pengen ngobrolnya emang lebih intimate juga, karena yang kita dengar-dengar dari social media udah heboh banget ya. Wow, apa Mas Angga dari Malik and the Essential sama Mas Rian dari The Massive akan berkolaborasi. Udah denger dong ya kabar itu ya teman-teman media ya. Jadi makanya untuk hari ini kolaborasinya dalam bentuk apa, terus akan ada keseruan apa, itu nanti akan diceritakan sama beliau-beliau langsung yang sudah hadir. Yang pertama, selamat siang Mas Angga. Hai, ada Mas Rian, ada Mas Tio, dan juga ada Mbak Laya dari Maison La Formule. Oke, jadi hari ini sebenarnya kita mau berkumpul tentu di satu tempat yang sudah dinantikan oleh mereka-mereka yang mau memperkenalkan tempat secantik ini, tempat yang banyak sekali punya menu-menu yang nyaman di hati dan juga di perut kita ya. Tadi udah nyoba makan siang semua udah ya? Teman-teman udah ya nyobain ya? 1 sampai 10 berapa? 100 ya? 100 1000 bahkan. Nah, hari ini tentu sebelum kita mulai lanjut ngobrol, aku akan mempersilahkan terlebih dahulu Mas Tio untuk memberikan sambutan singkatnya sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol cair aja, pokoknya santai. Langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Mas Tio, boleh? Buat teman-teman media, thank you buat waktunya. Semoga enjoy dengan makanannya. Jadi asal muasal kita punya La Formule ini. Jadi La Formule ini dulu adalah bisnis zaman Covid. Kita awalnya itu sale-nya lebih ke sweet food kayak brownies dan cookies. Kita awalnya itu jualan online sampai kita berkembang sampai punya central kitchen. Terus kita ikut event-event, kita ikut buka tenan di Pondok Indah Mall Wing 2 lebih tepatnya. Terus seiring berjalannya waktu kita semakin berkembang lagi. Kebetulan salah satu partner kita adalah sahabatnya Kak Ririn, kebetulan istrinya Mas Angga gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya ajak Mas mau nggak kita gabung bikin restoran gitu, lebih berkembang lagi, lebih besar lagi. Terus Mas Angga juga oh boleh deh gue ini deh pengen juga punya ini ya. Terus kebetulan juga mungkin belum banyak yang tahu nih kalau Mas Angga sama Mas Rian nih keluarga gitu. Apakah ada yang tahu fun fact ini bahwa Mas Angga sama Mas Rian itu ipar ya berarti ya gitu. Jadi ini kalau sama Angga sebenarnya kita pertama kali ya akhirnya berkolaborasi. Tapi tidak untuk membuat karya. Sebenarnya ini karya juga sih. Tapi karyanya udah di F&B ya. Karena kemarin kita sempat upload foto kita berdua aku lagi megang gitar. Sama Angga lagi nulis sesuatu. Itu sebenarnya kita lagi nulis menu-menu. Gitu. Jadi tuh hintnya ya. Kalau aku sendiri sebenarnya udah sempat bikin beberapa bisnis F&B juga. Terus tapi kalau untuk yang sejenis ini kayaknya baru pertama dan waktu diajak sama Mbak Laya dan juga Mas Tio juga kayaknya ini menarik karena kebetulan aku kan juga sering ketemu sama banyak orang juga, meeting sama partner juga, terus kebetulan juga ada komunitas juga, ada komunitas vintage t-shirt, ada jersey, ada klub bola dan lain-lain. Jadi kayaknya kayaknya perlu deh tempat yang memang nyaman dan bisa jadi tempat nongkrong yang seru gitu. Dan ketika bikin ini kayaknya ini pas banget kan, juga tempatnya juga secara lokasi juga sangat strategis banget. Dan kayaknya ini akan jadi bisnis yang seru karena kita mulai juga happy sih, maksudnya
dari mulai kita nyobain makanan ya, dari awal kita fast food ya, terus kita saling kasih masukan, terus sampai akhirnya finally dibuka juga. Itu rasanya kayak menunggu anak lahir. Jadi deg-degan ya. Excited ya. Bener. Untuk aku sama Nanak Malik, ini adalah bukan yang pertama kali kita buat bis F&B. Dan ini adalah impian aku pribadi sebenarnya, punya bis F&B, terutama yang all day brunch kayak begini. Karena kalau aku tuh berbisnis pengen yang aku emang suka gitu. Jadi waktu itu sempat coba-coba, mungkin karena nggak serius dan kurang ahli, jadi nggak jalan. Nah, pada saat diajakin sama istri aku, terus kita ngeliat partner-partnernya, kayaknya dari sisi keahliannya di sana emang Laya sama Tio emang udah bertahun-tahun di bisnis ini, terus juga kita ngelihat teman-teman yang investor lainnya yang bergabung di sini, kita ngeliat ini kayaknya trusted orang-orangnya, terus teman-teman dekat, lingkungannya juga kita kenal, jadi untuk mengkomunikasikannya nanti akan lebih effortless gitu. Nah, dari sisi-sisi itu aku pikir mereka bisa menerjemahkan impian aku yang selama ini kalau pengen buat restoran yang all day brunch, feel-nya western, agak Paris gitu. Paris banget loh. Nah, kayak kita buat lagu aja, kita mencoba ada di sisinya Laya sama Tio, mereka yang mengkonsepkan segala macam, kita yang mengevaluate, kayak kita buat lagu aja. Kalau di studio kayak ini keren banget nih lagu, jadi itu tektokannya seru. Ya, kita harap impact-nya juga buat saya pribadi dan juga teman-teman yang nanti datang bisa sama-sama nikmatin. Sampai menemukan racikan yang tepat tuh kita benar-benar mendengarkan constructive criticism dari mereka, gitu. Jadi kayak tentunya kan kita pingin menyediakan makanan itu nggak based on our own taste ya. Jadi kita pingin yang masuk ke semua orang, yang cocok dengan berbagai macam tipe orang, dan kita pun juga menyediakan seperti misalnya ada menu yang lebih cocok buat anak-anak, ada yang mungkin permainan sweet and savory gitu kan, ada juga yang orang yang sweet tooth tuh bakal seneng banget gitu kan. Jadi kita pingin mengekspor macam-macam cita rasa di sini. Karena menurut saya ya, kalau saya personally, sweets itu adalah sumber kebahagiaan saya. Gitu. Saya nggak tahu semua, itu bukan belum tentu semua orang, tapi menurut saya sweets yang itu membuat formula untuk saya bahagia. Nah, jadi kita mulai dari tagline pingin membuat the perfect formula for happiness, akhirnya kita namanya itu menjadi rumah formula gitu. Makanya namanya Maison La Formule, yang sebenarnya dari kata itu, rumah untuk Maison itu artinya rumah ya? Iya, Maison artinya rumah. Bukan karena aku masif sama bisa juga. Iya betul, bisa kita jadikan alasan ya. Minuman favorit aku dan spesial dari sini juga namanya Maison Latte. Wah, itu juga favorit ya. Emang kalian berdua suka ngopi banget apa gimana sih kalau misalnya manggung atau gitu-gitu? Iya, saya tuh bukan ahli kopi tapi doyan ngopi. Jadi pada saat buka ini disuruh R&D juga bingung juga sih. Jadi waktu itu enggak gimana rasanya. Menurut gua kurang ininya deh. Jadi nggak ada bahasa teknis di situ. Jadi cuma bahasa rasa-rasa aja gitu. Karena emang sering ngopi gitu. Gitu di panggungnya Malik, di backstage juga kita sedia beberapa jenis kopi gitu untuk kita sebelum manggung. Jadi di sini ditambah-tambah latte, ada foamnya segala macam, itu sih cukup advance bagi aku gitu. Jadi kita coba aja nih. Kita lihat nih mungkin apa. Kita coba lihat. Ini ngalang-ngalin bisnis Kaswitomo loh. Ini apa? Foam ya?
foam sweetnya. Ini foam sweetnya, ini susunya. Sekarang kita mau buat espressonya. Nah, itu kita kebetulan dari lokal, itu kita ambil dari daerah Sumatera, itu lebih tepatnya di Aceh, namanya Polong gitu. Full Arabica. Full Arabica ya? Yes. Iya. Ya. Mari kita saksikan Mas Angga membuat maison. Tuh perhatikan ya. Emang udah biasa belum sih Bang Angga mungkin bikin? Wah, biasa sekali. Alias masih harus ditemenin ya. Ini hal sehari-hari saya buat, tapi sehari-hari kurang enak, rasanya di sini paling enak. Satu. Oke. Satu, dua. Kalau nggak ada orang lancar, tapi pada saat segini ada 2.000-300 orang, blank ya biasanya. 23.000 bukan? Nah, Apa lagi? ini kan minuman dingin ya, jadi esnya, terus kita susuin dulu ya. Ya. Espressonya. Nah, Sentuhan terakhir ini nih. secret formulanya. Ada formula untuk bahagia itu di sini. Ya, ini katanya mesti di Terbuat dari apa Bang? coba dari apa? Iya, itu udah begitu. Nah, Jangan dong, makanya kan. Iya dong. iya, ntar kalau udah nyobain baru bisa berasa kira-kira terbuat dari apa. Ada mantra khusus ya? Ada. Ini lebih banyak doanya daripada tekniknya. Ini rahasianya ini. Ini dia. Ini mesti precise ketinggiannya, kurang lebih 27,5 mm. Di atas permukaan laut. Harus presisi ya. Harus presisi. Ini sentuhan hampir terakhir. Udah Ini- terakhir nih. Belum, Oh, belum, belum. Oh, belum. Aku lebih tahu ya. Mungkin dengan nyanyian juga. Oh. Kita bikin romantis. Kita bikin apa ya? Yang makin romantis ininya nih. Ya. Dari atas dong gitu. Gayanya harus kasih. Oh, gini ya? Sampai. Wah. Dia harus kayak seperempat doang katanya. Dan harus sempat tumpah ya. Nah, harus berantakan. Harus berantakan. Harus berantakan. Ah, gitu. Itu seninya itu. Seninya itu. Itu seni itu. Nah, terakhir katanya mesti ada gini nih. Nah, Gitu. Jadi dapat dapat. Here comes the maison latte. Lulus nggak? Lulus nggak? Lulus. Coba kalian dicobain apa rasanya? Oke. Cobain dulu. saya kasih nilai. Jangan, jangan. Mas Rian yang nyobain sekarang. Oke. Ambulan siap, ambulan. Gimana? Gimana rasanya? Gimana nih? 1 sampai 10. Berapa? 1000. Oke, kita semua pesen maison latte-nya satu. Maison latte. Top. Maison latte. Mas Rian mau bikin apa Mas Rian? Ini Ayo. saya deg-degan banget. Kayak mending disuruh nyanyi ya? Saya mendingan nyanyi depan ratusan ribu orang daripada bikin ini. Oke, Mas Rian mau bikin Oke, apa aku mau nih? bikin namanya kombucha, Kombucha. passion fruit. Passion fruit. Oke, berarti yang segernya nih ya. Namanya keren kan? Coba. Apakah sama tegangnya sama Mas Angga? Mari kita saksikan ya. Oke, kita pertama gini dulu ya. Iya dong, pasti dong. Hangatkan tangan ya. Apa nih yang unik di menu ini Kak? Kombucha ini yang unik adalah apa Mas? Fermentasi dari teh Pak. Fermentasi dari teh. Oke. Nah ini harus kita masukkan dulu ke dalam. Apa tuh? Apa Mas? Daun mint. Daun mint.
Ada berapa lembar nih? Ini sudah dihitung ya, secara feng shui ya. Iya. 5. Maknanya apa 5? Karena kan 5 itu kan ini ya, mengenggam ya. Iya. Kenapa ya? Merangkul semuanya di nama. Oke. Nah, terus ini ada es batu yang harus kita masukkan. Nah, ini harus 8. Karena 8 itu adalah infinity kan. Infinity. Ya. Kuat kan? Mesti ada kayak gitunya. Nah, ini salah satu cara juga untuk masukkan teh itu es harus copot dulu kan. Iya. 2, Itu atraksinya memang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini Sambil nyanyi dong, Bang. oke. Apakah enggak? Kau membuat. Oke. Ya, grogi. Langsung grogi kita. harus kayak gini dulu. Nah, gitu. Kayak gini. Gue boleh jojo ya? Oke. Ini yang seru nih. Gimana nih? Asli banget master parah. Oke. Jadi harus miring gini nih kaki ini. Tumpuannya harus pas. Oke, kita coba. Ini sampai berbusa ya, sampai ada busanya. Ini menuangkan juga harus pelan-pelan. Oke. Terus kita akan taruh ini. Nah, ini naruhnya juga kita nggak boleh asal gitu, tapi gini nih, agak nunduk gini. Agar presisi ya. Oke, Oke. sudah bisa dihidangkan. Asik. Coba. Jadi ini tadi namanya kombucha. Kombucha. Fashion pro. Kombucha passion fruit. Ada yang mau sukarela mencoba? Ada mau coba? Buatan saya. Gua. Oh iya. Oh iya, gantian. 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 Tolong dikasih nilai. Coba. 1 sampai 10 1 ya. sampai 10 lagi nih. Cinta ini membunuh. Kombucha passion fruit. Jangan sampai membunuhmu ya. Minuman ini membunuhku. Wah. Gimana nih? Gimana? Semakin tegang karena penilaian lama. Tegang kita. 1 sampai 10. Oh wow. Tak bisa berkata. Tak bisa berkata. 1 sampai 10. Tadi berapa? Belum bilang? 1000. 1000. 2.370. Wow. Woi. Lebih tinggi lagi. Benar-benar. Kombucha. Kombucha. Masuk mati. Oke. Cheers dong. Cheers. Thank you. Thank you semuanya.